Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kalau pemerintah butuh sesuatu, misalnya bikin jembatan kecil di desa atau ngadain pelatihan buat warga, apakah harus selalu lewat tender atau lelang ke perusahaan besar? Ternyata, nggak selalu. Loh, ada mekanisme keren yang namanya swaklola. Apaan tuh? Sini, saya jelaskan dengan bahasa super simple. Bayangin gini, kamu mau renovasi kamar. Kamu bisa panggil kontraktor, itu ibaratnya tender. Atau, kamu bisa kerjain sendiri dibantu saudara atau tetangga yang ahli, beli bahannya sendiri, dan awasi sendiri. Nah, yang kedua ini mirip konsep swaklola dalam pengadaan pemerintah. Jadi, swaklola itu artinya pekerjaan pemerintah yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah itu, baik pakai sumber daya internal atau dibantu masyarakat sekitar. Terus, kenapa harus repot-repot swaklola? Kenapa nggak tender aja semua? Ada beberapa alasan penting. Pertama, untuk pemberdayaan. Misalnya, ada proyek padat karya bangun saluran irigasi. Kalau diswaklolakan ke kelompok tani setempat, warga Jati punya penghasilan tambahan dan merasa memiliki proyek itu. Ilmunya dapat, uangnya dapat. Kedua, kalau pekerjaannya itu rahasia negara, ya jelas nggak bisa dilempar ke pihak luar, kan? Harus dikerjakan sendiri. Ketiga, kadang memang ada pekerjaan yang jadi tugas pokok dan fungsi instansi itu sendiri. Misalnya penelitian oleh lembaga riset pemerintah. Prosesnya gimana? Ada 4 tahap utama yang wajib diikuti biar aman dan nggak jadi temuan audit. Pertama, perencanaan. Di sini, pemerintah harus jelasin dulu, ini mau bikin apa? Butuh biaya berapa? Siapa yang ngerjain? Dan targetnya apa? Semua harus detail dari awal. Kedua, persiapan. Setelah rencana matang, dibentuklah tim pelaksana. Siapa jadi ketua? Siapa yang ngurus teknis? Siapa yang ngurus keuangan? Kalau melibatkan masyarakat, di tahap ini juga kelompok masyarakatnya ditetapkan. Tahap ketiga, yang paling seru, pelaksanaan. Disinilah pekerjaan fisik atau kegiatannya dimulai. Beli bahan, bayar upah tenaga kerja, semuanya dicatat rapi. Ingat ya, semua pengeluaran harus ada buktinya. Ada kwitansinya, ada dokumentasinya. Ini bagian paling krusial. Keempat, pengawasan dan penyerahan. Selama proyek berjalan, ada tim pengawas yang memastikan semua sesuai rencana. Nggak boleh ada penyimpangan. Setelah selesai 100%, hasilnya diserah terimakan dari tim pelaksana ke pejabat yang bertanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Apa saja kesalahan fatal yang sering bikin orang kena masalah hukum saat audit? Pertama, administrasinya berantakan. Bukti bayar nggak ada, foto kemajuan pekerjaan 0% sampai 100% nggak lengkap. Ini bahaya banget. Kedua, markup atau penggelembungan harga. Beli semen harganya 100.000, di laporan ditulis 150.000. Ini jelas pidana. Ketiga, pekerjaan fiktif. Laporannya bilang sudah bangun jalan. Pas dicek ke lapangan, jalannya nggak ada. Ini juga fatal. Keempat, salah peruntukan. Anggaran buat pelatihan malah dipakai buat beli kendaraan. Ini namanya nggak tertib anggaran. Jadi, kunci utama biar swaklola aman dan sukses itu cuma satu. Tertib administrasi. Dari awal sampai akhir, semua harus tercatat, terdokumentasi, dan transparan. Swaklola itu alat yang luar biasa untuk pemerataan ekonomi dan efisiensi, asalkan dijalankan dengan benar dan jujur. Ini bukan cuma soal membangun fisik, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih paham ya soal swaklola. Ternyata, urusan pengadaan pemerintah itu nggak serumit yang kita bayangkan kalau kita tahu aturannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.